Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, ketemu lagi di mata kuliah penginderaan jauh dan fotogrametri. Untuk sekarang adalah untuk pertemuan kedua, ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi sistem penginderaan jauh. Oke. Ya, jadi untuk outline-nya, yang pertama saya akan jelaskan terkait keunggulan dan keterbatasan penginderaan jauh, kemudian tentang pengenalan sistem penginderaan jauh. Ya, jadi penginderaan jauh itu terdiri dari beberapa sistem. Nah, nanti ada sistem yang fotografi, non-fotografi, sistem thermal, dan juga sistem radar. Kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah tentang keunggulan citra PC. Ya. Jadi, apa yang menjadi kelebihan mengapa kita menggunakan yang namanya citra penginderaan jauh. Oke, yang pertama adalah citra penginderaan jauh itu bisa menggambarkan objek atau daerah secara lengkap ya dengan wujud dan letak yang mirip aslinya di permukaan bumi. Ya, jadi karena ada satu alat ya menggunakan satelit, kemudian dia merekam kondisi permukaan bumi secara terus-menerus. Nah, maka kemudian citra PC ini dia bisa menggambarkan objek secara lengkap ya, sesuai dengan wujud aslinya di permukaan bumi. Kemudian yang kedua adalah bahwa citra PC bisa meliput daerah yang luas. Ya, jadi karena posisinya satelit itu jauh dari permukaan bumi, maka kemudian dia bisa meliput daerah yang lebih luas. Ya, ini juga menjadi salah satu keunggulan kalau kita bandingkan dengan kita melakukan survei langsung di lapangan. Ya, kalau kita survei langsung di lapangan, itu kan time cost ya, ada memerlukan waktu dan juga tenaga yang banyak untuk bisa mensurvei satu area yang luas. Ya, sehingga lebih kalau kita melakukan survei lapangan itu lebih terbatas ya luas daerahnya. Sedangkan kalau kita menggunakan citra penginderaan jauh, kita bisa melihat satu kondisi daerah secara lebih luas gitu. Kemudian keunggulan citra PC yang lain adalah bahwa dari citra jenis tertentu itu bisa dimunculkan yang namanya efek 3 dimensi. Yang nanti menggunakan satu alat yang namanya stereoskop. Ya, jadi ada alat manualnya menggunakan stereoskop, tapi kalau sekarang kita sudah bisa melakukan efek pengolahan efek 3 dimensi ini secara digital menggunakan komputer. Gitu. Selanjutnya adalah citra PC merupakan atau penginderaan jauh merupakan satu-satunya cara untuk mengobservasi daerah bencana yang sedang berlangsung. Ya, jadi karena yang namanya PC penginderaan jauh berarti kita melakukan perekaman objek, mengindra objek secara tidak secara langsung, ya maka dikatakan aman untuk bisa melihat mengobservasi satu daerah yang dia sedang terkena bencana. Kemudian juga dapat dibuat dalam periode ulang yang pendek. Ya, artinya bahwa tadi citra satelit ini satelit PC ini dia merekam kondisi bumi secara terus-menerus ya. Nanti kita akan pelajari ada yang namanya resolusi temporal ya. Jadi secara periode ulang, ada periode ulang sehingga itu bisa kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan yang namanya monitoring ya, atau pemantauan satu wilayah, kondisi satu wilayah. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik objek yang tak tampak dapat diwujudkan dalam citra. Nah, ini kaitannya dengan kepekaan satu objek terhadap panjang gelombang tertentu. Ya, jadi karena mata kita itu terbatas hanya bisa menangkap panjang gelombang yang visible, yang tampak saja, merah, hijau, dan biru, sedangkan objek itu sebenarnya dia berinteraksi dengan panjang gelombang yang lain juga, selain
dari yang panjang gelombang tampak. Nah, itulah yang bisa ditangkap oleh yang namanya penginderaan jauh. Oke, akan tetapi citra penginderaan jauh dia juga memiliki keterbatasan. Yang pertama adalah bahwa tidak semua data itu bisa disadap, terutama data-data yang berkaitan dengan sosial ya. Jadi contohnya kondisi komposisi penduduk itu sulit untuk bisa disadap menggunakan citra penginderaan jauh. Ya, jadi citra penginderaan jauh lebih banyak bisa mengekstrak data yang sifatnya fisik, ya, bukan yang sifatnya manusia atau sosial kependudukan. Kemudian keterbatasan citra yang lain adalah ketelitian hasil interpretasi ini sangat tergantung pada kejelasan bentuk objek atau gejala pada citra. Ya, jadi satelit penginderaan jauh itu punya spesifikasi yang bermacam-macam, ya. Nah, spesifikasi itu dia juga akan mempengaruhi seberapa jelas hasil rekaman citra penginderaan jauhnya. Kalau semakin jelas, maka objek yang nampak di citra juga akan semakin jelas terlihat. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bahasan sistem penginderaan jauh, ya. Oke. Jadi di sini ada sistem penginderaan jauh. Yang pertama ada fotografik. Yang pertama ada fotografik, itu contohnya adalah foto udara. Kemudian untuk yang non-fotografik itu ada citra multispektral, hiperspektral, thermal, dan gelombang mikro. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu, tapi secara umum bahannya adalah seperti ini. Ya. Nah, jangan lupa di sini juga sudah saya sertakan password presensi untuk pertemuan kedua. Ya, jadi nanti di akhir setelah kalian belajar gitu ya, kalian boleh presensi. Oke. Nah, sistem penginderaan jauh tadi ya, pembagian tentang sistem penginderaan jauh ada yang fotografik, ada yang non-fotografik, itu dia juga dipengaruhi dari spektrum gelombang elektromagnetik mana citra tersebut bekerja. Gitu ya. Jadi ada misalnya yang fotografik tadi ya. Yang fotografik tadi dia bekerja pada panjang gelombang visible dan inframerah. Ya, sedangkan kalau yang non fotografik dia yang visible, inframerah dan juga inframerah dekat maupun inframerah yang thermal ya. Sedangkan kalau yang sistem penginderaan jauh yang radar ya itu menggunakan panjang gelombang yang microwave. Nah, jadi tadi pembagian sistem penginderaan jauh itu dipengaruhi oleh yang namanya pada bagian panjang gelombang yang mana ya sistem tersebut bekerja. Jadi kalau kita ingat kembali ya, dari semua spektrum panjang gelombang itu tidak semua digunakan pada penginderaan jauh ya. Kita jadi menggunakan panjang gelombang mulai dari yang visible sampai yang microwave. Oke. Ya, jadi ini adalah tabel pembedaan antara citra foto dan yang non-foto. Jadi secara sensornya, dari aspek sensornya, kalau citra foto itu menggunakan basisnya adalah kamera, kalau yang non-foto itu basisnya adalah non-kamera. Jadi seperti scanning ya, sistem scanning.
Kemudian proses perekaman pada citra foto dilakukan secara fotografik, sedangkan untuk yang non-foto dilakukan secara elektronik. Lalu untuk mekanisme rekamnya, jadi yang citra foto itu dilakukan secara serentak ya, jadi srek gitu, dalam satu area itu dilakukan pemotretan serentak, spread, kret. Sedangkan untuk yang non-foto itu parsial, jadi seperti kalau men-scan gitu ya, men-scan dokumen itu kan kita pernah kalau teman-teman pernah ngecek gitu di printer itu kan parsial, jadi satu area ya, satu area itu kan secara parsial kan, tidak serentak satu, men-scan-nya tidak serentak satu dokumen gitu kan, tapi kan ada bagian per bagiannya. Nah, itu juga mirip seperti itu. Nah, kemudian untuk tadi spektrum elektromagnetiknya, kalau yang citra foto itu berada atau menggunakan panjang gelombang visible, ya, red, green, blue, dan juga near, inframerah dekat ya. Sedangkan untuk yang non-foto, dia bisa mencakup visible, mencakup inframerah, kemudian mencakup panjang gelombang thermal, dan juga panjang gelombang mikro. Jadi ini adalah contoh bahwa banyak sekali hasil rekaman berdasarkan beberapa perekaman menggunakan variasi dari sistem penginderaan jauh ya. Jadi kalau yang kiri ya itu dari non foto ya, ini non foto. Sedangkan untuk yang kanan ini contoh yang citra foto. Oke. Yang pertama untuk sistem fotografik ya, jadi panjang gelombang yang digunakan itu antara 0,3 mikrometer hingga 0,9 mikrometer ya. Jadi cakupannya adalah panjang gelombang visible dan juga near inframerah, inframerah dekat. Kemudian umumnya digunakan untuk area yang lebih sempit ya. Dan sebagai pengetahuan juga tadi sudah saya singgung bahwa mata manusia itu punya mata manusia seperti sensor ya. Jadi seperti sensor yang dia bisa menangkap panjang gelombang antara 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Nah, jadi citra foto itu bisa ditampilkan secara hitam putih seperti ini, pankromatik, kemudian dia menggunakan natural color, artinya dia ditampilkan secara warnanya sesuai dengan aslinya, tetapi bisa juga menggunakan false color infrared. Ya tadi karena citra foto itu bisa menangkap atau bisa diberi kameranya, itu bisa diberi sensor inframerah juga, sehingga bisa menangkap gelombang inframerah, sehingga kemudian bisa dihasilkan satu citra dengan warna false color infrared gitu. Jadi PJ sistem fotografi didasarkan pada yang namanya pantulan objek. Ya, jadi menangkap sensor kameranya itu dia menangkap pantulan dari objek. Kemudian ada yang namanya nanti fotogrametri. Nah, fotogrametri ini dia merupakan ilmu untuk melakukan pengukuran menggunakan alatnya, ya ini adalah foto udara, ya baik foto udara analog maupun digital. Nah nanti kalian akan belajar tentang fotogrametri ini lebih dalam gitu ya setelah UTS. Kemudian tadi juga sudah saya singgung menggunakan kamera dengan band red, green, blue. Ya, jadi band ini maksudnya adalah panjang gelombang. Ya, jadi red, green, blue, panjang gelombang tampak dan juga inframerah. Nah, ini adalah gambar yang namanya jalur terbang ya. Jadi kalau sekarang kan sedang tren yang namanya UAV ya, atau drone.
kan. Nah, ini merupakan contoh jalur terbangnya. Ya. Sana, ya, kemudian dia naik gini, segini lagi. Nah, ini kan ini satu foto, crack gitu kan. Kemudian foto lagi di sini, crack, terus menerus gitu kan. Nah, kemudian dari situ, dari kumpulan-kumpulan foto itu nanti bisa diolah di komputer, kemudian membentuk satu foto yang utuh gitu ya, foto satu area yang utuh, yang besar, yang dinamakan sebagai mozaik foto. Nah, jadi ini tadi yang alatnya namanya stereoskop ya, stereoskop. Nah, ini untuk bisa melihat efek 3 dimensi dari dua foto yang dia punya tampalan. Ya, punya tampalan itu maksudnya punya area rekaman yang sama. Ya. Jadi ini ada dua foto, kemudian di bagian ada dari satu foto itu ada area pemotretan yang sama. Gitu. Kemudian yang ini adalah tadi gambar dari contoh dari mozaik foto. Ya, kemudian kalau dilakukan pengolahan menggunakan komputer bisa dibentuk 3 dimensinya. Ya. Sedangkan kalau yang kanan bawah ini merupakan contoh foto menggunakan false color tadi yang inframerah tadi. Kemudian kita masuk pada citra multispektral ya. Jadi dua gambar ini ya, itu merupakan contoh dari tampilan citra multispektral. Nah, citra multispektral yang dimaksud dengan multispektral itu merupakan citra yang dibuat dengan saluran jamak. Saluran di sini itu mengacu pada yang namanya panjang gelombang. Ya, jadi panjang gelombang yang digunakan itu panjang gelombangnya banyak. Ya. Jadi nanti kalian akan sering mendengar yang namanya saluran, ya, atau disebut juga sebagai band. Ya. Band. Band ini maksudnya adalah dia mengacu pada panjang gelombang. Oh ya. Nah, jadi ini adalah ilustrasinya. Ya. Jadi multispektral itu dia menggunakan banyak saluran, banyak band, ya. Kemudian band itu diberi penomoran, ya. Jadi kalau di sini ada band 1, band 2, band 3 dan seterusnya, ya. Band 1 itu 0,45 sampai 0,52 mikrometer, ya. Itu mengacu pada band biru, ya, panjang gelombang biru. Kemudian band 2 0,52 sampai 0,6 itu mengacu pada band hijau, ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, akan tetapi setiap jenis satelit, setiap jenis citra itu punya penomoran dan juga sistem bandnya masing-masing. Ya. Jadi kalau di contoh ini, ya, band 1 itu band untuk panjang gelombang biru. Nah, nanti di citra yang lain belum tentu band 1 itu adalah band biru. Ya. Ini hanya sebagai ilustrasi bahwa dalam satu spektrum panjang gelombang yang lebar itu kemudian dibagi-bagi, ya, salurannya menjadi banyak saluran atau banyak band gitu. Nah, ini difungsikan, kenapa harus dibagi-bagi seperti itu? Ini difungsikan karena ini, bahwa setiap objek itu punya kepekaan tertentu dengan panjang gelombang. Ya. Nah, kemudian sensor satelit itu bisa menangkap gelombang sesuai band yang dimiliki. Ya.
Jadi satu satelit itu dia dilengkapi oleh sensor. Nah, setiap satelit itu ya, misalnya dia punya sensor yang bisa menangkap panjang gelombang biru. Ya, maka kemudian kalau misalnya ada objek dia memantulkan panjang gelombang biru, nah oleh si sensor satelit ini nanti bisa ditangkap. Tapi kalau misalnya si satelit itu tidak memiliki panjang band biru gitu ya, tidak memiliki band biru dalam sensornya, maka kemudian meskipun ada objek yang memantulkan panjang gelombang biru, itu nanti tidak bisa ditangkap oleh satelit gitu ya. Jadi ini tadi setiap objek punya kepekaan tertentu dengan panjang gelombang ya. Kemudian sensor satelit dia bisa menangkap gelombang sesuai dengan band yang dia miliki pada sensornya. Oke, kemudian ya, jadi ini adalah 3 contoh citra satelit yang direkam ya, menggunakan panjang gelombang visible, kemudian inframerah dekat, kemudian ini shortwave infrared, ya inframerah gelombang pendek, ya. Visible, near inframerah, kemudian shortwave infrared. Ya, jadi ini bisa kita lihat bersama bahwa meskipun area rekamannya itu sama, ya, ini kan merekam area yang sama, tetapi ketika direkam menggunakan panjang gelombang yang berbeda, hasilnya bisa menjadi berbeda. Ya, karena itu tadi saya sebelumnya bahwa setiap objek punya kepekaannya sendiri terhadap panjang gelombang. Ini juga contoh ya bagaimana objek itu dia berinteraksi dengan panjang gelombang, punya kepekaan sendiri terhadap panjang gelombang. Ya. Jadi kalau yang atas ini adalah contoh satu area yang direkam menggunakan band 1 biru, ya gelombang biru. Kemudian yang bawah itu menggunakan panjang gelombang near inframerah. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat kondisi bagian ini tubuh air ya, itu terlihat ronanya berbeda ya, sangat kontras perbedaannya. Kalau yang direkam menggunakan panjang gelombang biru, tubuh air ronanya terang ya, sedangkan kalau yang direkam menggunakan panjang gelombang near inframerah, inframerah dekat, tubuh air ronanya menjadi sangat gelap. Tuh. Nah, selain dari multispektral tadi, itu juga ada yang namanya citra saluran tunggal, sehingga hanya karena saluran tunggal maka hanya menggunakan satu saluran, satu band saja. Kalau yang di sini contohnya adalah Landsat 7 ITM+. Landsat 7 ITM+ ini adalah contoh dari citra, ya, nama citra. Kemudian band 5 ini adalah penomoran bandnya, penomoran salurannya. Sedangkan yang kanan adalah Alos Afnir 2, nama citranya, kemudian band 1 ya, nomor bandnya. Ya. Nah, karena dia di kedua citra ini direkam menggunakan saluran tunggal, sehingga tampilannya hanya berupa hitam putih. Nah, kemudian ini tadi ya. Jadi sistem perekaman dengan non foto ya, non fotografik itu kan tadi sistemnya adalah scanning ya. Nah, untuk scan-nya ini dia satelit itu bisa menggunakan sistem Wishbone scanner, atau juga ada yang sistemnya adalah Pushbroom scanner ya. Jadi kalau Wishbone scanner disebut juga sebagai a cross track ya. Jadi dia seperti ini.
Jadi kalau arah scan-nya ke sini gitu ya, maka dia gini. Terus ya. Sedangkan kalau yang push broom ya, berarti kan dia nge-push gitu ya. Nah, jadi kalau arah scan-nya sini ya, maka dia scan-nya terus. Ya, jadi kalau satunya seperti ini ya, kanan kiri kanan kiri kanan kiri, kalau yang push broom dia terus gitu ya. Jadi itu tadi perbedaan sistem scanning. Kemudian ada yang namanya thermal remote sensing ya. Jadi penginderaan jauh dia menggunakan panjang gelombang thermal. Nah, di sini dijelaskan bahwa all materials at temperatures above 0 Kelvin continuously emit electromagnetic radiation. Ya, jadi semua material yang temperaturnya di atas 0 Kelvin itu sebenarnya dia meradiasikan atau memancarkan gelombang elektromagnetik. Ya. Kemudian dari situ ada yang namanya thermal remote sensing. Nah, thermal remote sensing ini itu didasarkan pada is based in the infrared portion of the spectrum and measure emitted thermal energy. Nah, jadi si thermal remote sensing ini, penginderaan jauh sistem thermal ini, dia menangkap pancaran gelombang elektromagnetik, radiasi elektromagnetik dari material tadi ya, menggunakan spektrum pada panjang gelombang pada spektrum inframerah ya. Panjang gelombangnya antara 3 sampai 5 mikrometer dan juga 8 sampai 14 mikrometer. Nah, jadi kalau thermal remote sensing ya, dia menggunakan panjang gelombang. Nah, ini di sini. Ya. Ini visible, kemudian ini inframerah yang dekat, kemudian ini ada thermal inframerah ya. Kemudian bagian sini adalah microwave. Nah, ini adalah contoh gitu ya, contoh bagaimana gambaran dari citra menggunakan sistem thermal. Ya, jadi yang ditangkap oleh sensor itu adalah radiasi ke elektromagnetik dari panas dari objek. Nah, kemudian selain itu juga ada sistem yang lain adalah SAR, ya, Synthetic Aperture Radar. Nah, radar ini dia menggunakan panjang gelombang microwave atau panjang gelombang pendek. Ya, jadi sebuah sistem radar kemudian is a way to detect object by transmitting a microwave pulse, ya, dengan panjang gelombang pendek atau panjang gelombang microwave. Jadi ini adalah satelit gitu ya. Kemudian dia memancarkan yang namanya energi. Nah, dari situ kemudian diterima oleh objek, kemudian dipantulkan balik. Nah, pantulan baliknya itulah yang diterima oleh sensor satelit. Nah, jadi di sini adalah microwave, panjangnya untuk panjang gelombangnya adalah 1 mm sampai 1 meter. Nah, ini adalah contoh gambaran dari citra SAR, ya, hasil perekaman menggunakan sistem synthetic aperture radar. Oke. Nah, jadi itu tadi materi kita hari ini. Jadi tadi kita membahas tentang yang namanya sistem penginderaan jauh ya. Yang pertama tadi saya jelaskan apa kelebihan dan juga kekurangan dari
atau keterbatasan dari penginderaan jauh. Kemudian saya jelaskan juga secara umum bagaimana pembagian dari sistem penginderaan jauh. Ya, jadi ada yang sistemnya fotografik, ya, kemudian ada juga yang non fotografik. Untuk yang non fotografik sendiri ada yang multispektral, ya, artinya dia menggunakan banyak saluran atau banyak band. Kemudian juga ada yang hiperspektral, ya. Jadi kalau yang hiperspektral ini jumlah bandnya atau jumlah salurannya itu lebih banyak daripada yang multispektral sampai ratusan. Kemudian ada yang thermal. Jadi kalau yang thermal dia memanfaatkan atau sensor satelit itu memanfaatkan atau menangkap radiasi dari objek. Kemudian yang terakhir ada menggunakan gelombang mikro atau microwave. Gitu ya. Nah, jadi itu saja yang materi kita untuk minggu ini. Nah, materi ini juga bisa kalian dapatkan lebih dalam itu pada buku Penginderaan Jauh dan Interpretasi dari Pak Adit dan juga Pak Agus Anggoro untuk bab 5. Ya, jadi silahkan bisa kalian akses, bisa kalian baca. Oke, saya rasa cukup sekian materi dari saya untuk minggu ini. Jangan lupa absen gitu ya. Tetap sehat, tetap semangat. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.